Selanjutnya anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, materi pembelajaran kita pada minggu itu adalah tentang ketentuan pembagian harta warisan. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang perhitungan dalam pembagian warisan menurut Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu menerapkan dalam kehidupannya ya tentang penghitungan pembagian warisan menurut syariat Islam. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Ibu harapkan kamu menonton, melihat, dan mendengarkan penjabaran materi pembelajaran kita pada hari ini melalui video pembelajaran. Perhitungan dalam pembagian warisan menurut syariat Islam. Jika seseorang meninggal dunia, kemudian ada ahli waris yang mendapat 1/6 bagian dan seorang lagi mendapat 1/4 bagian, maka pertama-tama harus dicari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dari pembilangan 6 dan 4, yaitu bilangan 12. Di dalam ilmu faraid, KPK disebut asal masalah. Asal masalah dalam ilmu faraid ada 7 macam, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Contoh, ada seorang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya adalah bapak, ibu, suami, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Harta peninggalannya sebanyak Rp1.800.000. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Maka bapak 1/6 karena ada anak laki-laki, ibu 1/6 karena ada anak, suami 1/4 karena ada anak, anak asabah karena anak laki-laki dan perempuan. Asal masalah atau KPK adalah 12. Bapak 1/6 kali 12 sama dengan 2. Ibu 1/6 kali 12 sama dengan 2. Suami 1/4 kali 12 sama dengan 3. Jadi jumlahnya 7. Sisa bagian anak adalah 12 kurang 7 berjumlah 5. Maka bagian bapak 2/12 dikalikan Rp1.800.000 berjumlah Rp300.000. Bagian ibu 2/12 kalikan Rp1.800.000 berjumlah Rp300.000. Bagian suami 3/12 kali Rp1.800.000 jumlahnya adalah Rp450.000. Bagian anak 5/12 kali Rp1.800.000 berjumlah Rp750.000. Untuk anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari anak perempuan, sehingga 2 anak laki-laki mendapat 4 bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1 bagian.
Harta warisan sisanya dibagi 5. Bagian seorang anak laki-laki adalah 2/5 kali 750.000 berjumlah 300.000. Bagian seorang anak perempuan adalah 1/5 kali 750.000 berjumlah 150.000 rupiah. Jadi masing-masing anak laki-laki 300.000 rupiah dan satu anak perempuan adalah 150.000 rupiah. Di dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisan sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta sehingga pembagian harta warisan memerlukan metode penghitungan yang tepat. Sebagaimana contoh di atas. Sebelum memulai pembagian harta warisan, lebih dahulu harus ditetapkan angka asal masalahnya, yaitu mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris guna memudahkan dalam operasional hitungan. Misalnya, bagian ahli waris tengah dan sepertiga, 1/2 dan 1/3, angka asal masalahnya atau KPK-nya adalah 6. Karena 6 dapat dibagi 2 dan 3. Itu penyebutnya. Bagian ahli waris 1/4, 2/3, 1/6. Angka asal masalahnya adalah 12. Karena angka 12 dapat dibagi 3, 4, dan 6. Bagian ahli waris 1/8 dan 2/3. Angka masalahnya adalah 24. Karena 24 dapat dibagi 8 dan 3. Kemudian selanjutnya adalah batalnya hak menerima warisan. Sekalipun mempunyai hak menerima waris dari seseorang yang meninggal dunia, tetapi hak itu dapat batal karena hal-hal berikut ini. 1. Tidak beragama Islam. Hukum Islam hanya untuk umat Islam. Maka seorang bapak yang tidak beragama Islam tidak mewarisi harta anaknya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. 2. Murtad dari agama Islam. Sebelumnya dia memeluk agama Islam, kemudian berpindah kepada agama lain. Jadi tidak mendapatkan warisan atau menerima warisan dari orang tuanya atau dari anaknya. 3. Membunuh. Membunuh orang yang akan memberikan warisan kepada si pembunuh, maka pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Kemudian keempat adalah menjadi hamba. Seorang yang menjadi hamba orang lain tidak berhak menerima waris dari keluarganya, karena harta tersebut akan jatuh ke tangan orang yang menjadi majikannya. Selanjutnya adalah manfaat hukum waris dalam Islam. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. 2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. 3. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan warisan dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi kamu menonton video pembelajaran tentang penghitungan pembagian warisan syariah Islam,
Ibu harapkan kamu paham dan nanti akan bisa kamu terapkan dalam kehidupan keluarga kamu. Nah, untuk itu Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini adalah batalnya menerima hak waris atau orang-orang yang tidak berhak menerima warisan. Itu harus diperhatikan sebelum membagi, menghitung tentang warisan. Jadi batalnya menerima hak waris itu diantaranya satu adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Dua adalah membunuh orang yang akan menjadi yang meninggalkan warisan. Dia sebagai pewaris. Nah, yang ketiga ya adalah tidak beragama Islam. Yang keempat adalah menjadi hamba. Jadi 4 itu diantaranya yang tidak hak menerima warisan. Tidak beragama Islam, murtad, keluar dari agama Islam, membunuh, dan menjadi hamba. Nah, kemudian manfaat dari hukum waris dalam Islam, manfaat yang kita rasakan atau hikmah yang kita dapati dari mempelajari ilmu faraid dan menerapkan hukum warisan adalah satu, terciptanya ketentraman hidup. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga adalah peduli kepada orang lain. Nah, untuk penghitungan pembagian harta warisan menurut syariat Islam itu tadi Ibu sudah terangkan pada penjabaran materi melalui video pembelajaran. Itu nanti kamu lihat dari situ, kamu pelajari. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu kembali kita pada minggu depan dengan materi berikutnya. Ibu harapkan kamu tetap jaga kesehatan. Ya, kamu jalankan protokol kesehatan. Di antaranya adalah kamu harus istirahat yang cukup. Dan Ibu harapkan kamu tidak meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, tetap kamu semangat dalam menjalankan kehidupan. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.